Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmu adalah majelis yang diberkahi dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Siapa saja yang berkumpul di rumah Allah lantas dia situ saling mengkaji kitab suci, kemudian di situ juga mempelajari firman-firman Allah dan mengkaji satu sama lainnya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Disebutkan oleh Nabi SAW, maka yang berada dalam majelis ilmu dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat, kemudian dinaungi dengan rahmat, dan Allah akan nyebut-nyebut dia di hadapan para malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini adalah majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nantinya kita akan bahas tema tentang kiat-kiat belajar, yang sebenarnya materi ini kami ringkaskan dari buku kami Mahasantri, yang nanti mudah-mudahan ada door prize dengan hadiah buku tersebut. Kemudian materi ini nanti 1 jam. Setelah itu silahkan untuk bertanya jawab, bisa lewat tulisan, nanti bisa ngajukan ke depan secara langsung. Kurang lebih nanti mudah-mudahan 1/2 jam untuk materi tanya jawab tadi. Terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjut ke bahasan buletin, sini kami mengangkat tema berat membagi waktu untuk belajar agama. Kita terlebih dahulu pahami bahwa di antara waktu yang emas untuk kita manfaatkan untuk hal yang manfaat adalah waktu muda kita. Dalam hadis disebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Di situ disebutkan salah satunya mereka adalah wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Ada anak muda yang senantiasa tumbuh dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa ini disebut anak muda? Syabun ini istilah untuk pemuda sampai usia sekitar 30 tahun. Tumbuh dalam ketaatan kepada Allah ini suatu yang jarang dimiliki oleh anak muda. Karena biasanya anak muda sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka sibuk dengan aktivitas dunianya. Mau dekat dengan masjid itu sulit. Dekat dengan majelis ilmu juga masih mikir-mikir. Kemudian untuk kesehariannya pun berbakti pada orang tua juga masih kurang, dan seterusnya. Makanya Nabi SAW motivasi mereka kalau lurus jalannya
syabun nasya'a bi ibadatillah, maka mereka nantinya akan jadi salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam hadis yang lainnya Nabi SAW sebut, Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah. Sungguh Allah sangat kagumi seorang pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Laysat lahu sabwah, tidak menyeleweng dari kebenaran. Berarti dia terus berada di jalan yang lurus. Nah, ini yang dapat pujian dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka tema kali ini kita mohon pada Allah mudah-mudahan dapat hidayah untuk semua yang mendengarnya, baik putra maupun putri yang turut hadir pada kesempatan kali ini, dan menjadi pemuda-pemuda yang berada di atas jalan yang lurus, tidak menyimpang dari kebenaran, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lihat, silahkan lihat di buletin, nanti akan dibacakan. Kemudian nanti saya akan jelaskan satu persatu dari poin-poin yang nanti disebutkan. Kita mulai dengan pembahasan pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Monggo dibaca. Berat, ya, dari judul. Berat membagi waktu belajar agama. Nah, langsung ke tentang keutamaan ilmu agama. Tentang keutamaan ilmu agama, ada hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Kemudian Ibnu Hajar yang Allah menyatakan, dibaca lagi. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, wa mafhumul hadits anna man lam yatafaqqahu fid-din ay yata'allamu qawaidal islam wa ma yattasid biha minal furu'i faqad kurima khair. Dapat disimpulkan dari hadis tersebut bahwa siapa yang tidak memahami agama, enggan mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, maka ia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Fat Al-Bari 1165. Berarti dengan mendalami ilmu jin barulah bisa jadi baik. Tanpa belajar dan tanpa mendatangi majelis ilmu, tentu tidak bisa meraih kebaikan yang diharap. Baik. Kenapa kita mempelajari ilmu agama? Jawaban yang pertama, karena siapa saja yang ingin dapat kebaikan, maka dia harus dalami agama. Coba perhatikan dalam hadis Nabi SAW di sini. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Man ini artinya siapa? Yufidul umum. Umum untuk siapa saja. Yuridillahu bi khairan, yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid-din, maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agama. Berarti kalimat kebalikannya adalah siapa saja yang tidak mau mempelajari agama, maka dia akan sulit jadi baik. Kebalikannya ya. Karena kalau dikatakan dalam hadis, siapa yang mau jadi baik, maka Allah akan pahamkan dia agama. Berarti sebaliknya, kalau tidak mempelajari agama, maka tidak akan pernah menjadi baik. Lalu tadi disinggung oleh Imam Ibnu Hajar, kalau yang tidak mempelajari agama artinya dia di sini tidak mempelajari qawaidil Islam, pokok-pokok dalam ajaran Islam. Pokok dalam ajaran Islam, contoh tauhid. Kita memahami kalimat la ilaha illallah. Contoh lagi, kita mempelajari
hal-hal yang kita butuhkan dalam ibadah kita keseharian. Mulai dari bersuci, mulai dari sholat, mulai dari kalau kita datang bulan Ramadan berarti puasa. Mulai dari bersuci kita pelajari terlebih dahulu dengan baik, baru ibadah sholat kita juga kita pelajari dengan baik. Karena bersuci itu merupakan syarat di antara yang membuat sholat kita itu diterima. Kita bersuci itu tujuannya hilangkan dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu dihilangkan dengan berwudu. Kemudian hadas besar kita hilangkan dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Coba ada mungkin yang bisa jawab. Nanti ada itu, bawa aja depan jadi kuis. Iya. Siapa bisa sebutkan rukun wudu? Putra dulu. Ada rukun wudu. Ada yang putra bisa jawab? Ngacung terus jawab. Yang putri rukun wudu. Ini malu atau gimana ya? Hah? Rukun wudu. Tahu rukun? Rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan saat berwudu. Coba sebutkan. Ada berapa rincikan? Ya. Rukun wudu ada 6, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh dua tangan hingga siku, yang keempat mengusap bagian kepala, yang kelima membasuh dua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir tertib. Sumber dari mana ini? Oh, rumaiso.com. Curang banget. Nama siapa? Nah, coba biar saya kasih hadiah. Kamu tadi nyontek sih, sekarang praktekkan coba. Apa saja rukun wudu tadi? Berdiri, yallah. Iya. Apa? Ulang satu. Satu apa tadi? Niat. Baik, dua. Nah, muka yang mana coba? Muka. Mana? Batasannya mana muka? Ini. Yang atas ini? Batas rambut normal ini, turun. Ya, coba basuh mukanya. Baik, wajibnya berapa kali? Wajibnya 1 kali. 3 sunnah. Terus yang kedua. Yang ketiga tadi, niat, terus basuh muka, tangan sampai siku. Mana coba? Coba buka lengannya dulu. Nah, kanan dulu. Sikunya sampai mana? Siku kena nggak? Iya, kena. Basuh berapa kali? 1 wajib, 3 sunnah. Terus kanan dulu, baru kemudian kiri. Boleh nggak kanan terus kiri, kanan kiri, kanan kiri? Kanan dulu sampai selesai, baru kiri sampai selesai. Seandainya dia selang-seling kayak tadi, sah atau tidak? Sah. Namun afdolnya kanan dulu kemudian kiri. Terus yang keempat, mengusap tadi sebut sebagian kepala. Namun yang sempurna tambah dengan sunnahnya seluruh kepala. Coba usap kepalamu gimana? Bil air. Airnya perlu banyak atau cukup tangan basah saja? Cukup tangan basah. Terus usap kepala. Terus tarik sampai mana tadi? Apa ini? Ini apa ini? Tengkuk. Ya, terus tarik lagi ke depan. Terus itu masuk rukun nanti ya, kepala. Telinganya tidak disebut tadi kan, berarti sunnah. Lalu kaki sampai mata kaki. Masya Allah.
Oh, 3 buku. Ya, kasih. Baik. Coba diulang, rukun wudu ada berapa tadi? 6. Diingat ya. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib berurutan. Yang tidak disebutkan dari 6 ini masuk sunnah. Apa yang tidak disebutkan coba tadi? Cuci tangan di awal. Ya kan, yang ada kan tangan sampai siku tadi kan. Terus berkumur-kumur masukkan air dalam hidung, sunnah. Lalu telinga masuk dalam sunnah, tidak dengan kepala tadi disebut, maka masuk dalam sunnah. Menggosok-gosok bagian wudu tadi masuk dalam sunnah. Nah, ini namanya dasar dipelajari. Tidak bisa sholat misalnya karena hadas besar, maka disuruh mandi. Disuruh mandi, di sini maksudnya mandi junub atau mandi wajib. Siapa yang tahu rukunnya? Rukun mandi apa? Putri mau cari di Google juga nggak apa-apa, tanya aja di situ. Rukun mandi. Ayo, masa tanya Google nggak bisa jawab? Ada ya. Yang putri ada? Baik. Ya. Rukun mandi ada 2. 1. Yang pertama niat, yang kedua seluruh tubuh basah. Apa maksudnya seluruh tubuh basah? Seluruh tubuh kena air. Berarti misalnya saya junub, air laut suci enggak? Suci. Berarti saya nyemplung situ, keluar sudah sah. Baik, kasih hadiah. Misalnya ada yang dalam keadaan junub, kemudian ingin mandi besar, mandi wajib tadi, dia cukup pertama niat, lantas yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Air semuanya rata, maka sudah dikatakan dia itu mandi dan mandinya itu sah. Itu contoh lagi, itu dasar lagi itu. Lalu nanti ada tayamum, lalu ada lagi dalam pelaksanaan sholat. Nah itu butuh ibadah, ini dipelajari rinci. Makin kita dalami ibadah itu makin benar, makin sesuai tuntunan Nabi SAW. Nah itu kebaikan makin mudah diperoleh. Itu belajar dulu, baru ibadah-ibadah tadi itu jadi benar. Nah sekarang kita lihat satu kisah. Ini tentang ayat Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Coba baca artinya langsung. Al-Mujadilah ayat 11 di halaman berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, lihat ayat ini. Itu ada cerita di bawah ini. Bagaimana nanti seseorang yang berilmu tentu lebih utama daripada yang tidak berilmu. Coba dibacakan lagi. Ketika membawakan ayat di atas. Ketika membawakan ayat di atas, Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad bahwa Nabi bin Abdul Harith pernah menemui Umar bin Al-Khattab di Usman. Umar ketika itu memerintahkan kepada Nabi agar bertanggung jawab pada pertama hak. Umar lantas berkata pada Nabi, "Manistas labda alal anjil wadi." Siapa yang engkau tunjuk untuk memimpin wilayah Tebak ini? Nabi menjawab, "Istahlabtu alaihim ibna Abzar." Aku memerintahkan kepada Ibnu Azza
untuk bertanggung jawab pada wilayah tersebut. Umar bertanya, "Wama ibnu Abza, siapa gerangan Ibnu Abza?" Nabi menjawab, "Rajulun min mawalina, ia adalah di antara bekas budak kami." Umar bertanya, "Istakhlaftu alaihim maula, kenapa sampai engkau menunjuk seseorang bekas budak menjadi pemimpin?" Nabi menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, innahu qari'un li kitabillah, alimun bi faraidi qawmi." Wahai Amirul Mukminin, yaitu paham kitabullah dan sangat mengilmui faraid atau masalah waris. Ia juga seorang qadhi. Setelah mendengar itu, Umar berkata, "Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadza al-kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan satu kitab ini suatu kaum dan merendahkan yang lain karena kitab ini, yaitu Al-Quran. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari jalur lainnya, dari Az-Zuhri. Lihat Sahih Muslim nomor 817. Nah, lihat, ada seseorang, ini orang biasa, cuma jadi bekas budak, namun dia jadi pemimpin di suatu wilayah. Umar bertanya, masa yang mimpin itu bekas budak saja, orang rendahan? Maka ketika itu dijawab, "Wahai Amirul Mukminin, innahu qari'un li kitabillah." Dia itu paham Al-Quran, alimun bil faraid. Dia itu paham hukum-hukum waris, dan dia itu qadhin, seorang qadhi, seorang hakim. Tiga ya, dia punya keunggulan ya. Yang pertama, dia itu paham kitabullah. Yang kedua, dia itu paham ilmu waris. Yang ketiga, dia itu adalah seorang qadhi. Maka dia pantas untuk memimpin wilayah tersebut. Nah sekarang coba lihat, dia paham kitabullah, diangkat jadi pemimpin di wilayah tadi. Dia paham juga ilmu waris. Sudah pernah mempelajari ilmu waris? Sudah apa belum? Yang putri sudah apa belum? Waris sebenarnya mudah dipelajari. Jika si A meninggal, dia istri meninggalkan suami, nanti suami ini dapat dari peninggalan harta waris tadi setengah atau seperempat. Ini bukan tanya, itu pilihan, setengah atau seperempat. Setengah itu jika tidak punya anak, kalau seperempat itu kalau punya anak. Jika yang meninggal suami meninggalkan istri, istri dapat seperempat atau seperdelapan. Seperempat jika tidak punya anak, seperlapan itu kalau punya anak. Kalau dia meninggal terus yang ditinggal situ adalah ayah atau ibunya dapat seperenam. Ayah dapat seperenam, ibu dapat seperenam. Kalau yang ditinggal itu adalah anak-anak, maka nanti anak laki-laki dapat 2 kali dari anak perempuan. Itu rumus-rumus pokok itu. Untuk menjawab masalah waris itu rumus-rumus pokoknya. Nanti yang tidak disebutkan tadi dapat sisa. Sisa itu namanya asobah. Yang dapat jatah pasti tadi ashabul furud. Yang dapat sisa itu asobah. Nah, yang disebutkan di sini Ibnu Abza paham itu ilmu waris. Maka setelah mendengar itu, Umar katakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah itu mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya juga gara-gara kitab ini. Artinya siapa yang paham Al-Quran maka derajatnya makin mulia. Siapa yang kurang paham Al-Quran maka derajatnya itu semakin rendah. Lantas di sini Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di ketika menyebutkan Al-Mujadil ayat 11 tadi mengatakan, Wallahu ta'ala yarfa'u
alal ilmi wal imani darajatin bi asabi ma khassahumullahu bihi minal ilmi wal iman. Allah mengangkat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat sesuai dengan keistimewaan ilmu dan iman yang Allah anugerahkan untuknya. Berarti orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang beriman derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman. Orang yang berada dalam majelis ilmu, yang mau ngaji, tolabul ilmi, derajatnya lebih mulia daripada yang tidak mau ngaji, tidak mau tolabul ilmi. Sekarang kita lihat bahasan orang super sibuk, bagaimana kiat belajar agama. Kan ini yang hadir-hadir ini semua kan orang sibuk. Sibuk apa tidak? Sibuk. Kegiatannya kan macam-macam. Belum kegiatan sekolah, belum lagi pulang lagi ngurus di rumah, ya kalau ngurus. Belum lagi untuk keseharian medsos. Punya medsos atau tidak? Punya HP enggak? Punya, pasti punya medsos. Belum lagi lihat status, belum lagi buat status, belum lagi update terus dan telusuri komentar-komentar yang ada. Berarti semuanya ini orang super sibuk. Sekarang gimana biar orang sibuk itu masih bisa belajar agama? Kuncinya sebenarnya mudah, yaitu pada manajemen waktu, pintar bagi waktu dengan baik. Coba lihat hadis berikut ini dari Abu Hurairah. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang sia-sia dia tinggalkan. Yang cuma menghabiskan waktu tanpa ada manfaat dia tinggalkan, demi waktunya itu jadi penuh berkah. Coba lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di bawahnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitab Al-Ilmi menyebutkan ada 3 hal yang menyebabkan penuntut ilmu agama banyak membuang-buang waktu. Yang pertama, enggan mengulang dan mengulang murajaah apa yang telah dia baca dan pelajari. Yang kedua, duduk dan nongkrong dengan teman-teman yang menghabiskan waktu tanpa faedah. Yang ketiga, sibuk dengan membicarakan orang dan membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Lihat yang pertama, yang dia telah pelajari dia tinggalkan. Bisa jadi tidak mau ngulang, bisa jadi tidak mau amalkan. Yang kedua, duduk dan nongkrong-nongkrong dengan teman-teman yang tidak bawa manfaat, tidak bawa faedah sama sekali. Yang ketiga, sibuk dengan membicarakan orang lain dan membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Nah, sekarang kita lihat kiat manajemen waktu. Kiat manajemen waktu. 1. Buat batasan waktu untuk setiap aktivitas setiap hari. Nah, tadi kan sudah disebut bagaimana biar bisa mempelajari agama. Nah, ini manajemen waktunya kita sekarang pelajari. Yang pertama, buat batasan waktu. Hari ini saya mau ngapain, selesainya jam berapa? Ya, sudah rinci nanti agenda-agendanya. Kemudian batasi waktu awal, batasi waktu akhir. Tidak bebas gitu saja. Terus yang kedua. Yang kedua, yang sangat membantu dalam manajemen waktu adalah meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan berlebihan dari yang sewajarnya. Yang aktivitas yang tidak manfaat ditinggalkan. Ini dihapus, di skip, pilih yang manfaat saja. Terus yang ketiga. Yang ketiga, jangan punya kebiasaan menunda-nunda, berkata, nanti saja, besok saja, mau ngaji, nanti tunggu dulu saja, mau pergi ke majelis ilmu, nanti kalau saya punya waktu luang saja, nanti weekend saja, nanti ini, nanti terus. Al-Hasan Al-Basri berkata, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, hati-hati dengan sikap menunda-nunda. Engkau sekarang berada di hari ini dan bukan berada di hari esok. Jika besok tiba, engkau berada di hari tersebut dan sekarang engkau masih berada di hari ini.
Jika besok tidak menghadirimu, maka janganlah engkau sesali atas apa yang luput darimu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang. Yang besok ya sudah besok. Yang sekarang tidak ditunda untuk besok. Besok waktunya lagi sendiri. Maka itu manajemen yang waktu yang bagus, tidak nunda-nunda pekerjaan. Terus yang keempat. Yang keempat, memanfaatkan setiap detik waktu untuk kebaikan dan ibadah. Nah, setiap detiknya dimanfaatkan, tidak untuk hal yang sia-sia. Coba lihat contoh para ulama di masa silam mereka. Di masa silam mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan waktu dengan baik. Contoh-contohnya A. Salim Ar-Razi, seorang ulama Syafi'iyah, pernah mengatakan, aku telah membaca 1 juz kitab selama perjalananku. Itu ia lakukan dalam perjalanan pergi dan pulang ke rumah. Nah, dalam satu perjalanan dia bisa selesaikan 1 juz kitab. Cuma dibaca saat perjalanan. Kalau kita saat ini bisa baca apa? Bisa baca 1000 status. Pulang pergi sampai pulang. Kalau ini 1 juz kitab. Terus yang kedua, B. Al-Hafiz Al-Zahabi ketika menjelaskan biografi Al-Khatib Al-Baghdadi, ia berkata, sudah biasa Al-Khatib itu berjalan dan ada 1 juz kitab di tangannya untuk ia telaah. Nah, dia kalau jalan, Al-Khatib Al-Baghdadi selalu pegang buku untuk ditelaah. Jadi biar tidak sia-sia. Jadi ada kesempatan dia baca. Terus yang ketiga, C. Anak dari Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang bapaknya bahwa sejak 40 tahun ia selalu sibuk bersama kitab ilmu mushaf Al-Quran yang ia baca, dan ia pun sibuk menghafal. Selama 40 tahun sibuk dengan kitab-kitab, sibuk dengan buku-buku, sibuk juga pegang mushaf Al-Quran. Waktunya tidak sia-sia. Terus yang keempat, D. Abdul Wahab Ali bin Aqil menyatakan bahwa ia sampai tidak ingin menyanyiakan 1 detik dari umurnya jika ia tidak mengulang pelajaran, tidak pula memanfaatkan matanya untuk menelaah. Ia berpikir di waktu rehatnya. Jadi pikiran Abdul Wahab Ali bin Aqil jalan terus. Kalau tidak lagi menelaah, mengulang pelajaran, pasti dia mikir sesuatu. Dan itu semuanya hal-hal yang manfaat. Terus yang kelima, Ibnu Qayyim berkata bahwa ia mengetahui sendiri ada ulama yang sakit, pusing atau sakit demam. Saat itu kitab masih berada di sisi kepalanya. Jika sadar, ia membaca buku tersebut. Jika ia tak sadarkan diri, buku tersebut tergeletak. Nah, lihat. Kalau dia sakit, buku juga masih ada di samping. Ada waktu untuk baca, dia baca. Dia butuh istirahat lagi, dia istirahat. Ada waktu untuk baca lagi teruskan. Itu namanya setiap detik para ulama itu memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Lalu yang kelima, membuat jadwal belajar. 5. Membuat jadwal belajar. Nah, ini jadwal belajar yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Langsung lihat di lembar berikutnya. Waktu subuh adalah waktu untuk menghafal, lebih-lebih menghafal Al-Quran Al-Karim. Waktunya adalah ketika waktu sahur atau menjelang subuh dan setelah subuh. Karena ketika itu pikiran masih jernih. Menghafal saat itu sangat-sangat mudah. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan sholat subuh di masjid, lalu diam hingga waktu syuruk matahari terbit. Waktu tersebut digunakan untuk menghafal dan mengulang hafalan atau murojaah. Jika selesai dari menghafal Al-Quran, bisa juga digunakan untuk menghafal matan berbagai cabang ilmu seperti menghafal hadis, fikih, ilmu ushul dan bahasa Arab. Nah, cara memanfaatkan waktu subuh itu paling bagus untuk hafalan. Jadi subuh ulang-ulang hafalan, nah itu masih lebih fresh dibandingkan dengan sore, dibandingkan dengan malam. Terus yang kedua,
B. Jika punya waktu untuk bekerja atau belajar di sekolah saat pagi, maka tekunilah aktivitas tersebut. Jika tidak, maka hafalan bisa dilanjutkan hingga mendekati zuhur. Lantas sebelum zuhur, ambillah waktu untuk melakukan Qailulah. Tidur siang sejenak. Ada anjuran siang hari untuk tidur siang sejenak. Karena Nabi SAW katakan, kilu fa inna syaitana latakil. Lakukanlah tidur siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Namun hukumnya bukan wajib. Para ulama katakan hukumnya itu sunnah. Maka jangan manfaatkan hadis ini untuk tidur di dalam kelas. Dia bawa dalil lagi nanti pada gurunya tegur dia pas lagi di kelas. Kok kamu tidur-tidur? Kilu fa inna syaitana latakil. Bu, ini hadis, Bu. Tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang. Saya sebentar saja, Bu. Enggak tepat. Karena hukumnya tidak sampai wajib. Kalau itu sampai wajib berarti tidak tidur siang, dosa semua. Ini sesuai dengan kemampuan saja. Nah, siang hari masih bisa juga menghafal, tetap aktivitas seperti biasa. Terus yang C. Setelah asar digunakan untuk mutola'ah atau menelaah, membaca, belajar, menghadiri majelis ilmu, atau mengulang hafalan yang telah dihafal. Nah, setelah asar, ini sekarang bukan memori lagi yang dimanfaatkan, sekarang nelaah. Karena sudah sibuk tadi dengan aktivitas macam-macam, nah itu bisa baca, nulis, ya menelaahnya itu sore hari. Lalu maghrib, D. Setelah maghrib digunakan untuk menghadiri majelis ilmu. Sedangkan pada isya digunakan untuk mengulang pelajaran atau menelaah suatu pelajaran. Nah, barangkali tugas-tugas sekolahnya waktu isya, nah itu bisa dikerjakan. Nah, itu contoh memanfaatkannya seperti itu. Namun penjadwalan di atas berbeda untuk setiap orang. Seorang pekerja dengan seorang yang masih jadi pelajar atau mahasiswa tentu berbeda manajemen waktunya. Seorang yang telah menikah dan yang masih bujang juga tentu berbeda. Yang super sibuk dengan yang biasa saja tentu juga berbeda caranya. Nah, sekarang kiat agar bisa mendalami agama dengan baik, biar waktu muda itu penuh berkah. Sekarang lihat satu, mulai dari menghafalkan dan memahami Al-Quran semampunya. Bisa mulai dari menghafalkan misalnya juz 30. Gak mesti 30 juz, mulai dari juz 30. Jangan dari Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah itu beda. Surat yang paling sulit itu dihafalkan itu yang belakang-belakang. 30, 29, 28 lebih berat lagi, 27 lebih berat lagi, 26 lebih berat lagi. Hafalnya dari belakang. Kenapa dari belakang juga? Dari belakang itu kebanyakan ayat-ayat membahas tentang akidah, imannya makin kuat. Kalau yang depan itu membahas tentang masalah hukum, Al-Baqarah seterusnya itu masalah hukum. Biasanya orang itu iman dulu masuk, baru kemudian ya hukum-hukum masuk. Jadi jangan hafal dari depan, hafalnya dari belakang, juz 30. Ya. Terus yang kedua, mempelajari akidah. Nah, mempelajari akidah tentang masalah iman. Nah, akidah kuat maka yang lain nanti mudah untuk masuk. Terus yang ketiga, mempelajari fikih dari kitab dasar dalam mazhab. Nah, contoh tadi saya sebutkan rukun sholat, rukun wudu apa, rukun mandi apa. Itu tadi dijawab. Nah, itu semua pelajaran dalam mazhab. Tadi jawaban yang diberikan tadi itu mazhab Syafi'i itu. Rukun wudu 6, rukun mandi itu ada 2. Nah, itu mazhab Syafi'i. Terus yang keempat, mempelajari ilmu-ilmu alat seperti ilmu nahwu dan shoroh atau kaidah bahasa Arab, ilmu usul fikih dan ilmu hadis. Nah, yang muda-muda punya kesempatan untuk pelajari bahasa Arab. Jangan sampai dilewatkan. Nah, biasanya kalau untuk pelajar-pelajar saya punya waktu khusus. Kalau mau ikut biasa ada di waktu libur. Nanti di bulan Desember akhir itu nanti ada untuk pelajar untuk daurah bahasa Arab. Terus yang kelima, menghiasi diri dengan mempelajari akhlak dan adab. Nah, akhlak dipelajari lagi, adab dipelajari. Gimana adab dengan orang tua? Nggak boleh suara keras,
nggak boleh bantah-bantah. Apa yang diperintah selama itu baik dituruti. Ya. Apalagi kalau yang orang tua itu bicarakan hal wajib, lebih lagi dituruti. Itu akhlak dan adab. Ya, akhlak dengan teman juga bagaimana, adab dengan mereka juga bagaimana, itu dipelajari lagi. Semua ini kalau dipelajari dengan baik, itu yang nanti membuat kita itu jadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka kunci anak muda itu bisa jadi baik saat ini cuma kembali pada agama dengan mempelajari ilmu agama. Ya, ilmu dunia dia pelajari, ilmu agama dia hiasi, maka ilmu dunia nanti juga jadi manfaat karena punya bekal ilmu agama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami kaji. Monggo setelah itu mau bertanya dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah wajib ketika kita sholat berqomat kamit mulutnya? Terus kalau nggak berqomat kamit, apakah sholatnya jadi nggak sah? Kemudian pertanyaan kedua saya, misal kita baca di sebuah buku ada ramalan gitu Ustaz. Kemudian kan kalau baca ramalan sholatnya nggak diterima 40 hari, kita sudah bertobat dan nggak sengaja baca ramalan itu, tapi di ingatan itu masih ada ramalannya itu, apakah masih masuk ke ranah hadis ini nggak diterima sholatnya 40 hari atau gimana? Yang pertama dulu, pegang mic-nya. Apa? Qomat kamit baca apa? Baca bacaan sholat Ustaz. Taib. Qomat kamit itu minimal yang ada yang disebut membaca. Kalau kita itu baca Al-Fatihah, maka minimal mulutnya qomat kamit. Kalau tidak, mulutnya tidak gerak atau cuma dalam batin saja, tidak disebut membaca. Kalau tidak disebut membaca berarti jadi masalah sholatnya. Ya, jadi itu paling minimal, seperti kata Imam Nawawi dan yang lainnya. Ya, jadi kalau tidak ada suara sedikit untuk dirinya, minimal mulutnya itu qomat kamit, terutama untuk bacaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Minimal qomat kamit. Gak bisa dalam batin saja. Ustaz, saya dalam batin sudah baca. Gak dianggap. Terus yang kedua tadi apa? Ramalan. Ramalan apa yang dibaca? Di buku sejarah itu Ustaz ada sebuah tokoh, terus dia nyantumin ramalan tentang tokoh itu Ustaz. Ramalan apa itu? Buku sejarahnya tentang Sri Sultan Habis-9, terus ada ramalan wejangan gitu Ustaz. Itu cuma ujangan-ujangan saja paling. Saya kira tadi ramalan zodiak. Kalau ramalan zodiak dibaca, konsekuensinya macam-macam itu. Kalau itu sampai diyakini zodiak ini yang membuat nasib itu jadi berubah, bisa kufur. Kemudian yang kedua, kalau zodiak ini diyakini bahwasanya itu benar nanti terjadi, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan juga Nabi SAW katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur pada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Yang ketiga, cuma sekadar baca saja, tidak sampai diyakini, juga tidak boleh. Ya, karena nanti seperti disebut tadi, pikirannya masih terngiang-ngiang, masih ingat terus. Kalau itu terjadi seperti yang diramalkan di situ, akhirnya dibilang, oh iya ya, betul juga ya, seperti diramalkan sini ya. Padahal mungkin kebetulan. Maka konsekuensinya sholat jadi tidak diterima selama 40 hari. Tetap sholat enggak? Tetap sholat atau tidak? Tetap sholat, namun sholatnya tidak diterima. Dia tetap sholat untuk menggugurkan kewajiban. Tidak sholat tambah dosa lagi. Kemudian ada lagi hukum yang keempat, kalau dia itu baca kayak zodiak tadi, tujuannya untuk bantah. Ini nggak benar nih ramalan ini nih. Untuk bantah. Kalau seperti ini cuma untuk orang yang paham saja, yang punya ilmu baru bisa bantah. Bahkan suatu waktu itu bisa jadi wajib. Ya, kalau yang tadi itu belum masuk. Yang ini kayak begini, ini yang masuk tadi masalah ramalan terus dipercayai, atau lebih ekstrim lagi dia itu sampai yakini bahwasanya itu kejadiannya pasti terjadi, itu ramalan itu pasti benar. Wah, itu sudah menyalahi ilmu gaib yang Allah tetapkan. Ya, ada lagi yang nanya langsung dulu. Yang lewat kertas sudah kumpul. Yang putri ada yang nanya langsung? Ada yang tanya langsung sana?
Dia bisa diranting dari sini mic-nya. Ujung ke sana, ujung ke sana. Kasih aja sini nanti. Mbaknya kasih. Kasih mic ke ujung sana. Yang putra ada lagi langsung? Yang lainnya bisa kumpul lewat kertas. Ada langsung, ya. Yang putra dulu. Putri masih ranting dia. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, bagaimanakah kiat-kiatnya kita supaya istiqomah untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmunya sangat susah. Kalau kadang-kadang kita malas untuk mempelajari satu ilmu, padahal itu banyak kebaikannya. Gitu. Kamu sibuk nggak? Lumayan. Sibuknya apa? Sekolah aja kan? Sore hari nganggur nggak? Sore hari nganggur nggak? Hari yang nggak ada beberapa hari ekskul. Ada berapa ekskul? Selain ekskul tadi? Ada 2 hari yang langgang. Baik. Kalau ekskul berarti malam nggak bisa belajar lagi, misalnya datangi majelis ilmu nggak bisa lagi? Capek? Enggak sebenarnya. Masih bisa? Pulang sekolah biasanya maghrib. Pulang sekolah maghrib, ada majelis ba'da maghrib atau majelis ba'da isya tadi. Maka kuncinya untuk biar istiqomah, satu, berusaha tetap hadiri majelis ilmu. Walaupun mungkin nanti dia dalam keadaan ngantuk ataupun dalam keadaan lagi capek, dia berusaha untuk itu, untuk jaga keistiqomahan. Terus yang kedua, kumpul dengan teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang rajin belajar, bukan orang yang malas, bukan teman-teman yang malas. Kalau didapati teman-teman yang baik, insya Allah akan terus terbimbing seperti itu. Terus yang ketiga, banyak berdoa pada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bisa terus berbanyak doa supaya diberikan keistiqomahan. Sudah? Tanya. Yang sana tanya. Ya, monggo silakan yang putri. Ustaz, saya ingin bertanya, mewakili teman-teman saya yang sudah kelas 12, kami kan memiliki banyak sekali jadwal tuntutan, karena tuntutan dari orang tua untuk masuk PTN tertentu dan juga keinginan kami. Jadi kami tetap harus les bahkan sampai jam 8 seperti itu. Yeah. Tapi bagi kami mungkin yang lebih sedikit biasa dibanding yang lain, kami ingin lebih mendalami agama dan juga ikut ke dalam kegiatan yang itu lebih untuk kemaslahatan umat Islam seperti itu. Yeah. Tapi terkadang orang tua tuh mungkin kurang paham bahwa kami melakukan itu untuk karena Allah, karena kami ingin lebih punya waktu yang bermanfaat untuk agama kayak gitu, agama Allah. Yeah. Jadi bagaimana caranya untuk memahamkan kepada kedua orang tua ketika kami masih ingin disibukkan oleh kegiatan agama, padahal sudah mendekati waktu UTBK. Terima kasih. UTBK itu apa? Ujian? Kenapa? Istilahnya sudah beda lagi zaman saya. Apa UTBK? Kayak SBMPTN. Oh, mau masuk perguruan tinggi? Iya. Tes masuk perguruan tinggi. Baik. Yang jelas setiap orang yang ingin menolong agama Allah pasti juga akan ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan memberi kekokohan padamu. Diberi kekokohan di sini maksudnya istiqomah. Maka di antara kiat istiqomah banyak punya peran serta untuk menolong agama Allah. Ini tinggal nanti masalah komunikasi dengan orang tua. Terus yang kedua, tunjukkan prestasi juga pada orang tua. Saya tetap sibuk seperti ini, prestasi saya tetap bagus. Kemudian yang ketiga, akhlak, tingkah laku ketika di rumah pada orang tua, tunjukkan juga akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan 3 ini
nanti orang tua itu bisa sadar dan memberikan kesempatan pada kita untuk berperan dalam agama juga. Enggak mesti tunggu nanti jadi seorang dai, itu enggak. Saat ini apa yang bisa dikerjakan oleh adik-adik misalnya pas SMA seperti ini, lakukan itu. Buat kajian, kemudian sebar nasihat-nasihat, buat pamflet-pamflet misalnya, ya, atau ya hadiri majelis ilmu dia situ, turut serta bantu-bantu juga di situ misalnya. Nah, itu sudah jadi bagian untuk nolong agama Allah. Niatkan itu ikhlas. Kemudian mudah-mudahan gak sampai ganggu juga waktu untuk belajar, dan jangan sampai kecewakan orang tua juga dengan prestasi yang jelek. Buat prestasi juga jadi bagus. Saya ngaji agama, saya buat prestasi juga jadi bagus. Kemudian tunjukkan akhlak yang baik dengan orang tua itu di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah pada orang tua pula. Ada lagi nanya langsung? Imam Putri? Baik, sekarang Putra lagi. Baru saya jawab lewat kertas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah adakah mungkin kiat-kiat tersendiri bagi kami teman-teman yang masih muda yang ingin belajar agama, dan kami yang istilahnya baru memulai, Ustaz. Karena bagi saya sendiri ketika baru memulai untuk belajar agama, kadang banyak hambatan baik dari dalam diri sendiri ataupun dari lingkungan, dan artian mungkin diri saya yang kadang terserang penyakit malas atau bisa menempatkan belajar agama sebagai prioritas. Itu saja. Sekarang kelas berapa? Saya kelas 12. Mau lulus ya. Terus selama ini sempat hadiri majelis ilmu atau tidak? Biasanya paling enggak sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Oh, berarti belum sering itu. Bisa nggak sepekan 2 kali gitu, atau 1 kali saja? Bisa diusahakan. Nah, diusahakan itu berarti sebenarnya jenengan punya kegiatan lain ya? Iya, kalau kelas 12 ini pada umumnya les, Ustaz. Oh, les. Iya. Terganggunya di situ. Sehingga tadi bisa sebulan 2 kali, mungkin pas weekend juga. Iya, betul. Nah, weekend seperti ini. Iya. Berarti kesempatan yang ada ya gunakan baik-baik. Ya, karena kesibukan tadi dimaklumi. Namun kalau punya waktu lebih lagi, manfaatkan dengan baik. Saya sarankan gini. Sudah, ini jalankan saja kesibukan untuk mau lulus nanti. Terus untuk setelah lulus, ya, saran saya mau kuliah di mana nanti? UGM, Pak. UGM, ya sudah. Ya, saya sarankan nggak keluar dari Jogja. Nah, terus kenapa di Jogja? Nanti jenengan bisa dapati cara belajar yang itu praktis dan hemat waktu. Ini kalau jenengan itu masuk UGM, ya, mudah-mudahan banyak semua sini masuk UGM nanti. Kemudian coba nanti ikut program yang ada di Mahat Umar dan Mahat Ilmi. Ya, sekarang antum ini nggak usah ngurus ini dulu. Sekarang keadaan yang ada, sibukan dengan itu. Nanti setelah lulus ini, ikut Mahat Umar itu untuk persiapan bahasa. Itu persiapan bahasa Arab. Insya Allah nggak ganggu-ganggu banget pelajaran di kampus. Itu belajarnya cuma sore saja. Bahkan nanti waktu kamu bisa pilih juga. Kamu nggak bisa, misalnya pada asar pilih pada maghrib. Oh, nggak bisa pada maghrib pilih pada isya. Ada, mereka punya program sendiri. Waktu bisa sesuaikan. Terus nanti setiap ada liburan pendek atau liburan semester, nah itu manfaatkan juga untuk ikut istilahnya pesantren kilat singkat yang ada di sekitar UGM juga itu. Nah, itu nanti akan lebih membekas dan kuliahnya juga nanti jadi manfaat, jenengan dapat ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Amin. Ya, gitu. Nah, sekarang sibukkan diri dulu untuk itu. Saya sarankan mulai dari pelajari bahasa Arab. Mumpung antum masih muda, jenengan masih muda, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau yang di jamaah pengajian saya yang tua-tua, saya nggak akan suruh bahasa Arab. Ya. Namun kalau ini masih muda-muda, pelajari bahasa Arab. Misalnya itu mereka punya program sendiri, sudah sistematik, beda dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu, saya nggak masuk kelas bahasa tadi. Saya langsung masuk kelas nahwu, sorok gitu, sudah. Kalau ini mereka sudah buat jenjang, sudah sistematik.
Bahkan pelajarannya setelah masuk itu, masuk mat ilmi lebih sistematik lagi. Sehingga dalam kurang lebih 2 tahun insya Allah sudah dapat ilmu yang mumpuni. Ya, 2 tahun sudah dapat ilmu yang mumpuni. Nanti jenengan malah bisa baca Arab gundul. Ini Arab gundul ini kayak gini. Ini nggak ada harokatnya. Tujuannya kayak gitu. Itu sudah sering anak-anak UGM seperti ini, dan ini jarang ditemukan di kota lain. Kalau di kota lain orang cuma ngaji aja, datang aja ngaji. Namun kalau yang ada di sekitar UGM, yang anak ngaji tadi, yang mahasiswa, itu pegangannya itu kayak ustadz dia pegang. Mungkin orang-orang yang datang itu dikira, yang hadir ini, yang mahasiswa ini yang hadir, dikira juga itu ustadz-ustadz yang belajar. Padahal itu mahasiswa. Karena sudah punya bekal, sudah punya dasar. Ya, saya sarankan seperti itu untuk semua. Itu modal penting. Saya sudah sampaikan juga, saya biasa ngisi kalau di Wonosari itu sama SMA 1 Wonosari. Saya sarankan kepada mereka juga kayak gitu. Alhamdulillah mereka mau masuk ke Jogja saja mau belajar. Banyak di antara mereka sekarang sudah belajar bahasa Arab, sudah bisa baca kitab gitu. Sudah lebih rutin lagi untuk ngaji. Nah, bisa manfaatkan seperti itu juga. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan masuk UGM. Terima kasih, Ustaz. Ya. Terus saya jawab pertanyaan lewat kertas. Ini banyak sekali ini. Bagaimana jika seorang berpakaian syar'i dan menjauhi larangan agama seperti pacaran dan lain-lain, tetapi enggan untuk mendalami agama? Contoh, menghafalkan Al-Quran, mempelajari usul fikih dan lain-lain. Bagaimana hukumnya dan cara mengatasinya? Kalau cuma sekadar berpakaian saja, yang diurus dia hijrah, dia mau jadi baik ya, dia sekarang penampilannya berubah, terutama misalnya untuk akhwat misalnya, maka dia cuma pikirkan penampilan fisik. Masalah pemahaman ini lebih urgent, lebih penting. Karena ada yang punya penampilan sama, namun pemahamannya itu ada masalah, mudah kafirkan orang, kemudian masalah iman juga nggak benar, masalah sikap terhadap dosa-dosa juga tidak benar. Akhirnya suatu waktu karena tidak punya pemahaman yang benar dalam agama, dia juga bisa terjerumus dalam maksiat, bahkan bisa parah. Karena tidak didukung dengan pemahaman yang benar. Maka kalau adik-adik misalnya pelajari agama, itu pemahaman akan jadi lurus. Beda kalau cuma pentingkan penampilan fisik saja. Kalau penampilan yang berubah ya cuma sebatas penampilan, atau karena berubah lingkungan, cuma kumpul dengan teman-teman, dia tidak mau belajar juga, maka cuma sekadar itu saja. Paling dituntut pemahaman agamanya itu jadi bagus. Nah, itu butuh untuk hadiri majelis ilmu. Enggak mesti sampai belajar usul fikih, yang penting keseharian ibadah yang kita butuhkan itu yang kita pelajari. Bagaimana cara mengategorikan suatu tindakan sebagai tindakan yang kurang bermanfaat? Karena sejatinya semua hal mempunyai sisi positif yang bukan melanggar syariat tentunya. Misalnya saya membaca novel fiksi, karena menurut saya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa saya. Namun apakah menurut Islam itu benar-benar bermanfaat? Bisa saja kamu sibukkan dengan itu, namun jangan kesampingkan belajar agamanya. Jangan sampai koleksian untuk novelnya tadi lebih banyak daripada koleksian untuk buku-buku agama. Sayang. Yang adil ya, ilmu agama diprioritaskan. Ilmu dunia mendukung saja. Masalah novel tadi dia cuma selingan saja, tidak jadikan yang utama. Jadi koreksinya di situ. Buku saya ini lebih banyak mana? Novel ataukah buku agama? Ya, sehingga tahu dia itu perhatian pada agama ataukah tidak. Bagaimana caranya menghilangkan keinginan berpacaran di sekolah yang ikhwan dan akhwatnya itu dicampur? Cuma masalah kurangi interaksi. Makin sering interaksi, makin punya peluang untuk itu. Ya, kalau dia makin kurang interaksi, insya Allah tidak ada punya keinginan untuk pacaran tadi. Ustadz izin minta nasihat untuk teman-teman saya yang masih pacaran. Ya sudah kan tadi. Nanti banyak kesinggung, sudahlah, putusin aja sekarang. Kapan lagi ditunda? Apakah pemuda yang dulunya kurang taat kemudian bertobat bisa mendapat naungan Allah? Bisa. Yang penting tobatnya itu tobatan nasuha. Tobat nasuha punya 3 syarat pokok.
Satu, menyesal. Dua, kembali taat. Tiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Apa tadi diulang tobatan nasuha? Satu, menyesal. Dua, kembali taat. Tiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ustadz, bagaimana supaya kegiatan dakwah saya itu ikhlas, tidak mengharapkan selain berkah Allah? Saya takut bahwa dakwah saya itu mengharap yang lain selain dari Allah. Jazakallah khair. Tinggal niat diluruskan dan tahu bahaya kalau niatnya tidak ikhlas alias riya. Kalau mau amalannya itu ikhlas, nah dia pelajari itu tahu mana ini bahaya-bahaya riya, amalannya tidak ikhlas itu konsekuensinya apa, tidak diterima, Allah tidak peduli lagi pada amalnya, Allah tinggalkan dia gitu. Dan di akhirat nanti siksaannya itu berat. Kalau tahu seperti ini semakin takut, maka dia berusaha untuk niatkan untuk dakwahnya ikhlas karena Allah. Apa rekomendasi buku masalah adab karya ulama-ulama terdahulu terutama untuk pemula? Bisa miliki buku Riyadhus Shalihin. Buku apa? Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Yang kedua, ada yang lebih tebal lagi, kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Bisa miliki itu. Bagaimana cara menyibukkan diri supaya terhindar dari zina? Karena masa muda saat ini identik dengan namanya pacaran, cinta dan pacaran. Sibukkan diri dengan hal positif. Jangan jadi rohis, ngurus kegiatan-kegiatan yang manfaat, ya. Terus yang kedua, interaksi dengan lawan jenis dikurangi. Cuma yang penting-penting saja. Kemudian yang ketiga, banyak minta tolong pada Allah. Karena kalau kita banyak minta tolong pada Allah, Allah akan tolong kita. Yang keempat, ada prinsip lagi agar maksiat ini nggak jalan. Ingat, jangan buat orang lain kecewa. Ada seorang pemuda itu pernah meminta pada Nabi SAW. Dia minta izin pada Nabi. Apa minta izinnya? Wahai Rasulullah, saya ingin berzina saat ini. Dia minta pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin berzina. Apa yang Rasulullah jawab ketika itu? Rasulullah itu jawab, coba bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai orang lain? Kamu terima atau tidak? Orang ini jawab, tidak Rasulullah, saya tidak terima. Kemudian Rasul tanya lagi, bagaimana kalau saudara perempuanmu, bagaimana bibimu, bagaimana orang-orang dekatmu yang perempuan itu dizinai orang lain? Dijawab juga sama, saya tidak terima wahai Rasulullah. Terus setelah dia dapat jawaban kayak gitu, tanda Rasulullah SAW tidak setuju pada perbuatannya. Lantas ketika itu niatnya jadi berubah. Saat ini saya sudah berniat tidak akan berzina lagi. Kenapa Nabi SAW sampai sebutkan ibunya, saudara perempuannya, ya adiknya, ada bibinya di situ sebagai contoh. Ada orang lain menzinai mereka. Nabi ingin ajarkan kita itu kalau bermaksiat mikir-mikir, jangan sampai buat orang lain itu kecewa. Jangan sampai buat orang tua itu sedih. Jangan sampai buat saudara kita itu tahu jadi sedih. Jangan sampai membuat orang-orang terdekat kita, teman-teman kita juga tahu, akhirnya jadi sedih, prihatin. Gara-gara kita itu yang salah, gara-gara kita itu yang rusak. Maka kalau buat maksiat, mikir orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk juga tadi zina, pacaran dan seterusnya. Bagaimana cara menjaga semangat menuntut ilmu agama terutama ketika sedang lemah atau futur? Kadang mesti dipaksakan, kadang ketika itu kita langsung cari teman-teman yang baik supaya jadi terhibur. Imam sekaliber Ibnul Qayyim, ulama besar sekaliber Ibnul Qayyim, itu juga pernah seperti ini keadaannya. Dia jadi sembuh rasa malasnya ini, jadi lepas ketika dia itu berjumpa dengan gurunya Ibnu Taimiyah. Maka cuma sekadar lihat wajah Ibnu Taimiyah jadi segar kembali, kemudian dia semangat lagi untuk kembali melakukan ketaatan pada Allah. Bagaimana cara meluruskan niat dalam menuntut ilmu agama supaya lillah? Tadi sudah saya sebutkan. Saya itu kan sudah pernah makan apa ini?
Marshmallow. Apa ini? Apa ini? Marshmallow. Apa itu marshmallow? Permen. Permen. Saya suka sama permen karet juga. Pokoknya yang kenyang. Suatu hari saya lihat video pembuatan permen tersebut ternyata dari daging babi. Nah, apakah sholat dan ibadah saya berlaku pada waktu itu? Karena yang ketika itu dimakan tidak tahu, maka dimaafkan. Dalam keadaan tahu maka dimaafkan. Berarti kalau itu benar, dihindari, tidak mengkonsumsi itu lagi. Kalau berita itu benar. Bagaimana cara menjaga syahwat atau nafsu selama bersekolah yang digabung ikhwan dan akhwat? Karena sulit untuk tidak berinteraksi, terutama saat ada tugas kelompok dan event. Berarti cuma berkumpul sekadarnya saja. Yang dibutuhkan untuk bertemu cukup itu saja, setelah itu tidak lagi. Ya, karena kondisi keadaan di sekolah masih seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara saya untuk merubah akhlak? Karena akhlak saya masih kurang baik dan sulit untuk merubah karena sudah jadi kebiasaan. Bisa merubah kebiasaan jelek yang wataknya keras itu dari ilmu agama terlebih dahulu, maka bisa berubah jadi baik. Bagaimana cara yang tepat untuk mengajak teman yang tidak memiliki keinginan untuk belajar agama? Ngajak pelan-pelan, tunjukkan kamu berubah, tunjukkan kalau kita itu pelajari agama itu jadi baik. Maka kalau tunjukkan sesuatu yang ada hasilnya, mudah-mudahan teman tertarik mempelajari agama. Ustadz, saya memiliki beberapa teman belajar, terkadang mereka membahas tentang agama, namun mereka tidak tahu dasar hukum agama yang dibahas. Jadi terkadang pendapat mereka melenceng dari syariat. Saya sering meluruskan, namun terkadang mereka mengajak debat. Apa yang harus, tetap menasihati sampai mereka itu sadar, atau haruskah saya diam saja? Kalau ada yang bisa diluruskan, luruskan. Namun kalau tidak bisa, kamu diam saja. Sarankan pada teman-teman tadi, kalau tidak punya ilmu, nggak usah bicara agama. Kalau memang ada sesuatu yang kurang jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Saya memiliki masalah, orang tua saya kurang mengizinkan saya datang ke majelis ilmu dan diizinkan jika belajar ilmu agama di rumah saja. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah saya lebih baik belajar agama di rumah atau membujuk kedua orang tua untuk mengizinkan saya datang ke majelis ilmu? Bujuk orang tua, sekaligus ngajak orang tua juga, biar orang tua tahu kalau di majelis ilmu punya manfaat kayak begini. Jangan cukup belajar di rumah. Lalu, bagaimana menanggapi ustadz akhir zaman yang sering menyebutkan Imam Mahdi akan dibaiat 2020? Apakah kita bisa mengambil ilmu dari semacam itu? Imam Mahdi kapan muncul? Mas-mas, kapan muncul Imam Mahdi? Wallahu a'lam. Kapan Nabi Isa turun di akhir zaman? Wallahu a'lam. Kapan Dajjal itu datang? Wallahu a'lam. Imam Mahdi itu sekarang ada di mana? Wallahu a'lam. Ini yang disebutkan tanda-tanda kayak gini, itu nanti muncul setelah itu kiamat kubro, kiamat besar itu datang. Itu nggak main nunggu waktu lagi. Maka jika diklaim nanti Imam Mahdi itu datang, berarti sebentar lagi sudah kiamat itu. Padahal kiamat punya tanda-tanda, bukan hanya Imam Mahdi itu datang. Imam Mahdi itu tanda, namun masih ada tanda-tanda lainnya lagi. Contoh, orang tidak lagi mengenal Allah. Dengar kata Allah itu sudah asing. Allah siapa? Sekarang kita masih mengenal Allah enggak? Masih banyak yang kenal kan? Masih. Itu tanda bahwasanya masih belum bisa dipastikan dengan tanda semacam tadi. Imam Mahdi muncul tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Maka saya simpulkan berita-berita semacam ini cuma hoax. Dan itu pendustaan kalau itu dibawa atas nama Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah mengatakannya dan tidak boleh percaya dengan berita-berita semacam itu. Terus terakhir, bila ada seorang teman yang keluar masjid ketika azan, diingatkan mengenai orang munafik ketika azan itu keluar masjid, lalu dia berkata, memang aku munafik, apa yang sebaiknya dilakukan?
Kalimatmu jangan bawa kalimat tadi. Jangan bilang kamu munafik, kamu jangan. Dia langsung nolak. Bilang saja ada larangan kalau sudah masuk masjid, sudah ada azan, tidak boleh keluar kecuali punya kepentingan mendesak. Dan itu nanti mau yakin balik lagi. Namun kalau dibawa dengan kalimat munafik, tentu saja tidak ada yang mau nerima. Maka kalimatnya cukup diubah saja dengan kalimat yang lebih halus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.